Selamat datang di Awakening Life lainnya, Awakening Wednesdays. Saya Jennifer Leclerc, pendiri gerakan Global Awakening Prayer Hubs. Saya sangat senang Anda bergabung bersama kami hari ini. Kita akan membahas tentang para pendoa syafaat Jezebel, dan ini akan sangat menarik. Dengar, saya menulis satu buku penuh tentang para pendoa syafaat Jezebel. Jadi jika Anda ingin mendapatkan buku itu atau ingin mendapatkan The Intercessors Devotional, kunjungi situs web saya di jenniferleclaire.org atau ke Amazon karena kedua buku ini tersedia di sana. Hari ini kita akan masuk ke dalam pengajaran ini dan saya akan menguraikan entry dari The Intercessors Devotional ini. Judulnya Menghindari Perantara Isabel. Jadi mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur dalam nama Yesus karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saya berterima kasih atas kebijaksanaan Anda. Tuhan, berikanlah umat-Mu telinga untuk mendengar apa yang Roh-Mu katakan kepada gereja. Tolong kami Tuhan, tingkatkan kebijaksanaan kami sehingga kami dapat melindungi kelompok doa kami. Dalam nama Yesus. Amin dan amin. Saya ingin melihat 2 Raja-Raja 9:22. Ayat ini berbunyi, ketika Yoram melihat Yehu, ia bertanya, apakah ini damai Yehu? Lalu Yehu menjawab, damai apa yang bisa ada selama percabulan dan sihir ibumu Izebel begitu banyak dan merajalela? Jadi sekarang, disinilah Anda dapat dengan sangat jelas melihat dan memahami hubungan yang tidak dapat disangkal antara Izebel dan praktik-praktik sihir yang keji yang merupakan inti dari permasalahan yang sedang terjadi pada waktu itu. Sekarang, ratu ini, Isabel, adalah putri dari seorang imam besar Baal, dan dia menyembah Asitoret dan Baal, serta memperkenalkan semua ini ke dalam kehidupan keagamaan Israel. Jadi dia beroperasi dalam roh-roh jahat. Dia memiliki beberapa masalah, dan roh yang sama yang mempengaruhi Isabel juga mempengaruhi orang-orang saat ini. Kita menyebutnya roh Isabel karena itu adalah roh yang sama yang mempengaruhi ratu dalam 2 Raja-Raja dan juga roh yang mempengaruhi wanita dalam Wahyu 2:20. Jadi Isabel sangat menyukai perantaraan doa. Saya menulis satu buku penuh tentang hal ini, teman-teman. Akan sulit bagi saya untuk membuat ini singkat, tapi ini adalah penjelasan singkat yang padat. Isabel menyukai perantaraan doa, tapi bukan karena dia ingin doanya dijawab. Itu karena dia ingin mengontrol, memanipulasi, dan menggulingkan perantaraan doa yang sejati. Seringkali Isabel beroperasi dalam urapan doa syafaat palsu, jadi kamu perlu belajar membedakan roh ini saat sedang bekerja. Karena cepat atau lambat, jika kamu punya kelompok doa, atau kamu ikut doa bersama di gereja, atau jika kamu punya pusat doa, pada akhirnya akan ada seseorang di kelompokmu yang bangkit dan beroperasi dalam roh ini serta melepaskan sihir. Sihir adalah kekuatan dari musuh. Itu menyebabkan kebingungan, kabut otak, pelupa, penyakit, dan segala macam hal lainnya. Dan jadi pewahyuan tentang para pendoa syafaat Isabel ini datang kepada saya ketika saya sedang mengajar di sekolah nubuat saya. Saya benar-benar sedang mengajar dan urapan Roh Kudus ada atas saya, lalu saya mendapat dorongan dan tiba-tiba seperti ada pewahyuan. Dan begitu saya keluar dari mulut saya. Ada orang-orang yang mengaku sebagai pendoa syafaat, tapi sebenarnya mereka tidak lebih dari sekadar penyebar gosip. Mereka tidak pernah benar-benar mendoakan apapun. Mereka hanya ingin tahu informasinya saja. Mereka adalah Isabel yang menyamar. Isabel adalah roh yang suka mencari informasi. Inilah yang saya katakan secara langsung. Mereka tidak mencari informasi itu supaya bisa berdoa dan melihat Tuhan campur tangan. Mereka mencari informasi untuk memangsa PRAW atas luka dan sakit hatimu yang mendalam. Tidak semua pendoa syafaat berhati murni atau tulus. Beberapa dari mereka punya agenda tersembunyi. Sekarang itu seharusnya tidak menjadi kejutan besar. Kita tahu Isabel adalah roh yang suka mencari informasi, jadi kamu harus sangat berhati-hati ketika orang-orang datang ke kelompok doamu atau ke dalam hidupmu dan mereka mulai menanyakan pertanyaan yang sangat tidak pantas. Atau mereka mulai, kamu tahu, bertanya terlalu banyak pertanyaan terlalu cepat. Kamu tahu, ada ritme normal mengenal seseorang. Kami pernah kedatangan penyihir ke gereja kami yang menanyakan pertanyaan pribadi tentang diriku. Omong-omong, seluruh kesaksianku ada di internet. Saya pernah menikah. Suami saya meninggalkan saya dan putri saya yang saat itu berusia 2 tahun. Jadi kisah saya sudah ada di luar sana. Tapi mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan kami tahu bahwa itulah yang dilakukan para penyihir.
Mereka mencari informasi. Mereka perlu mendengarnya langsung dari mulutmu untuk membentuk koneksi izin untuk menyerang. Sekarang, ada penyihir di kelompok doa Anda, tapi bahkan orang Kristen bisa dipengaruhi oleh roh jahat, terutama jika mereka punya luka dan sakit hati. Seringkali alasan seseorang terpengaruh adalah karena loka batin dan keinginan untuk mengendalikan. Mereka takut dan berideng ingin mengendalikan segalanya. Kedua roh Isabel adalah roh yang suka mencari informasi, bukan? Kami telah beberapa kali mengalami hal serupa di gereja kami di South Florida, yang sebenarnya adalah pusat apostolik. Kami punya rumah doa, gereja, dan banyak pelayanan lainnya. Dan kami sudah melihat hal ini berkali-kali selama bertahun-tahun. Ini benar-benar menyedihkan. Tapi orang harus benar-benar mau untuk dibebaskan, bukan? Jadi, tidak semua pendoa syafaat itu berhati murni atau tulus. Beberapa dari mereka punya agenda yang salah. Jadi pikirkanlah, itu memang masuk akal. Kita melihat banyak peringatan dalam kitab suci tentang karunia palsu. Syafaat itu adalah sebuah karunia. Sekarang saya tahu bahwa kita semua dipanggil untuk berdoa, kita semua dipanggil untuk bersyafaat. Tapi Anda pasti setuju bahwa ada orang-orang yang secara khusus diberi karunia, diurapi dan anugerah untuk bersyafaat, berdiri di celah selama berjam-jam dengan akurasi tinggi dalam apa yang mereka lihat, dengar, katakan dan doakan. Kita melihat peringatan tentang nabi-nabi palsu, bukan? Di seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, peringatan tentang nabi-nabi palsu. Dengarkan, semua nabi adalah pendoa syafaat, tapi tidak semua pendoa syafaat adalah nabi. Semua nabi adalah pendoa syafaat, jadi kamu tidak bisa membaca kitab di Perjanjian Baru yang tidak memperingatkanmu tentang penyesatan atau kepalsuan. Rasul palsu, nabi palsu, gembala palsu, bukan. Mereka adalah para pekerja upahan. Guru palsu. Kamu tahu orang-orang bahkan ada yang menjadi seperti penginjil palsu. Mereka menyebarkan firman tentang Yesus hanya karena dengki kepada Paulus. Dan kita bahkan melihat saudara-saudara palsu di dalam kitab suci. Jadi palsu, 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 peringatan, peringatan, peringatan. Jadi kita harus menanggapi ini dengan serius. Kita tidak ingin menjadi paranoid. Kita ingin menjadi peka dan bijaksana. Ingatlah, pendoa syafaat Jezebel awalnya adalah pejuang doa yang benar-benar berapi-api dan total menyerahkan diri. Dan mereka mungkin berdoa dengan fasih. Mereka mungkin berdoa dengan apa yang terasa seperti otoritas atau kuasa. Dan seseorang bisa saja beroperasi di bawah roh Jezebel dalam doa pada satu saat, berdoa sesuai kehendaknya sendiri, mencoba memanipulasi, mengontrol, berpura-pura, dan di menit berikutnya mereka berdoa dari hati mereka sendiri, dan Tuhan mengasihi mereka, serta mereka menerima pewahyuan profetik, jadi memang bisa sulit untuk membedakannya. Tapi kadang-kadang Anda tahu, para pendoa syafaat seringkali terluka berkali-kali di gereja, karena mereka sering disalahpahami. Mungkin mereka terluka oleh Camp Friendly Fire. Atau mungkin mereka membuat sumpah batin di saat rentan yang justru menarik Jezebel sebagai pelindung mereka. Anda tahu, dan saya sebenarnya bisa membahas ini lebih jauh lagi, tapi Jezebel suka mengumpulkan para pendoa syafaat seperti piala, karena dia benci melihat kehendak Tuhan terjadi. Jadi selain membedakan para pendoa syafaat Jezebel dan menangani mereka dengan cara yang saleh, kita juga harus mencari penyihir di dalam diri kita. Setiap pendoa syafaat bisa saja menjadi korban serangan roh ini. Kita tidak mau terus-menerus menuding orang lain karena ada 3 jari yang menunjuk ke diri kita sendiri. Kita ingin berberik serah hati kita sendiri. Kita tidak mau dipakai oleh musuh dan siapapun di antara kita bisa saja dipakai oleh musuh. Siapapun pendoa syafaat dapat dipengaruhi roh. Saya tahu sulit diterima. Siapapun berdoa dapat bertobat dan kembali ke jalan benar. Kita senang mendengarnya. Jadi mari kita berdoa. Sebelum kita melakukannya, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari Awakening Prayer Hubs. Bergabunglah dengan kami secara resmi. Biarkan aku mengangkatmu sebagai seorang penjaga, pendoa syafaat yang profetik, dan pejuang doa yang berpikiran kebangunan rohani. Kami ada di lebih dari 120 negara di bumi. Anda mungkin menjadi yang berikutnya. Kami berencana mendirikan pusat di setiap kota di dunia. Banyak pusat doa kami yang bertemu daring melalui Zoom. Beberapa orang bertemu langsung. Ada banyak kebebasan dan banyak perlengkapan. Jadi lihatlah di awakeningprayerhubs.com. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, maukah Engkau berikan kami kebijaksanaan melihat operasi palsu pendoa syafaat Isabel? Tuhan, bantu kami melihat dan menghadapinya agar tidak menghalangi doa kami. Dan Tuhan, bantulah kami tidak menjadi mangsa pengaruh roh jahat. Bantulah kami menyadari kami bertindak dengan semangat yang salah, kami dapat bertobat dan kembali selaras denganmu. Dalam nama Yesus. Amin dan amin. Teman-teman, aku cinta kalian. Sampai jumpa di sisi yang lain. Kunjungi saya di awakeningprayerhubs.com.
ada hadiah gratis untukmu. Semoga harimu terobosan.